Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Dahulukanlah Cinta Kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya. Kebetulan waktu itu bulan Oktober, bulan Rosario. Maka ibu ini pun kemudian bertanya kepada saya, Romo Erik, bulan ini kan bulan Rosario, bulan Oktober. Maka setiap hari saya selalu berdoa rosario, Bahkan berdoa rosario itu bagi saya seperti jadwal makan, Jadi habis sarapan saya doa rosario, habis makan siang saya doa rosario, habis makan malam saya juga doa rosario. Jadi 3 kali sehari, Wah, saya berkata, wah itu bagus sekali Bu, luar biasa. Saya saja kalau bulan Rosario cuma 1 kali, saya sekali sehari doa Rosario, karena sangat sibuk, Ibu ini luar biasa, Lalu ibu ini berkata kepada saya, Romo, saya ini sering sekali ketika saya sedang berdoa Rosario, itu baru peristiwa kedua, jadi baru Salam Maria ini, doa Salam Maria baru 20 kali. Tiba-tiba pintu rumah saya itu diketuk, atau bel rumah saya itu berdering, atau pintu rumah saya diketuk oleh orang, Nah ini bagaimana Romo? Apa yang harus saya lakukan, Apakah saya menghentikan doa rosario saya lalu membuka pintu, ataukah saya cuekin aja gitu, karena saya tidak mau mengecewakan Bunda Maria, lalu saya terus lanjut berdoa rosario sampai selesai. Nah nanti kalau doa rosario sudah selesai, saya baru membuka pintu, untuk orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah saya itu. Ini sebaiknya bagaimana Romo? Maka saya pun lalu berkata, Saya pun lalu berkata kepada ibu itu, kalau menurut saya sebaiknya kalau mendengar bel berbunyi atau pintu rumah diketuk-ketuk orang, ibu harus berhenti dulu, Ibu harus menghentikan doa rosario ibu, meskipun belum selesai nggak apa-apa, dihentikan, Saya yakin Bunda Maria nggak akan marah, Tuhan Yesus nggak akan marah, karena Tuhan Yesus itu maha mengerti, Bunda Maria juga maha memahami, Bunda Maria juga mudah memahami, Jangan khawatir, bukakan pintu untuk orang yang mengetuk pintu itu, karena siapa tahu orang yang mengetuk pintu itu atau ngebel pintu itu butuh pertolongan yang sangat urgen, butuh bantuan yang sangat urgen, sangat mendesak. Nah itu makanya ibu harus segera membuka pintu rumah ibu, Nanti setelah urusan dengan orang itu sudah selesai, ibu bisa melanjutkan sisa doa rosario yang belum didoakan, Jadi gampang saja Bu, ibu nggak usah risau, nggak usah resah, Karena Allah itu, Tuhan itu adalah Allah yang maha memahami, Allah yang maha mengerti, dan Allah yang maha memaklumi, Jadi jangan khawatir, Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang mati tangannya, orang yang lumpuh, tangannya, mungkin kalau zaman sekarang itu istilahnya stroke gitu, jadi di zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pasti
belum ada itu istilah stroke gitu ya. Jadi ya istilahnya ya mati anggota badan ya. Jadi ada orang yang tangannya mati ya, atau tangannya lumpuh ya, lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan mujizat penyembuhan ya. Tapi masalahnya hari itu adalah hari Sabat ya, dan menurut peraturan Sabat, menurut hukum Sabat, pada hari Sabat itu orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan membaca dan merenungkan kitab suci ya. Jadi hari Sabat itu hari yang khusus bagi orang Yahudi untuk setia tinggal di dalam rumah, untuk banyak berdoa dan banyak membaca dan merenungkan kitab suci, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang lain ya. Memasak juga tidak boleh ya. Makanya pada hari Sabat orang Yahudi ya harus berpuasa ya, tidak memikirkan makan ya. Karena kalau memikirkan makan juga percuma ya, karena memasak itu tidak boleh pada hari Sabat ya. Maka harus berpuasa. Tetapi Yesus, dia malah keluar rumah ya, lalu mengajar dan menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat ya, dan salah satunya adalah menyembuhkan orang yang mati tangannya ya, atau stroke gitu ya. Dan Yesus tahu ya, Yesus tahu orang-orang Farisi pasti terus mengamat-amati apa yang dia lakukan, dan Tuhan Yesus juga tahu orang-orang Farisi ini pasti tidak berkenan ya, atau marah ya ketika melihat Tuhan Yesus melakukan aktivitas penyembuhan pada hari Sabat ya. Tetapi toh Tuhan Yesus tetap menjalankannya. Dia tetap melakukan banyak mujizat dan tetap menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Mengapa demikian? Ya karena prinsipnya sudah jelas di mata Tuhan Yesus ya, dalam pandangan Tuhan Yesus, cinta kasih itu adalah hukum yang paling tinggi ya, yang harus mengalahkan segala hukum yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh ada hukum yang mengalahkan hukum cinta kasih ya. Kasih adalah hukum yang tertinggi ya. Maka semua hukum harus tunduk pada hukum kasih ya. Maka justru kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan ya pada hari Sabat ya, justru kalau pada hari Sabat itu ada orang yang meminta pertolongan, meminta bantuan, lalu kita cuekin ya, kita bersikap cuek, tidak peduli, tidak kita tolong dengan alasan ini adalah hari Sabat ya, orang hanya boleh berdoa dan merenungkan kitab suci, dalam pandangan Tuhan Yesus itu justru salah ya. Jadi kalau ada orang yang butuh pertolongan pada hari Sabat ya tetap harus kita tolong ya, karena kasih itu adalah hukum yang paling tinggi di dalam iman Kristiani ya. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini sudah memberikan pedoman yang sangat jelas ya. Kita semua adalah pengikut Kristus, dan mari kita memiliki mindset, memiliki konsep beriman yang sesuai dengan apa yang dihayati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jadikan cinta kasih sebagai hukum yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita pun boleh selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berkelimpahan, karena kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.